produk informatika. Carilah di internet berbagai gerai digital yang disebutkan di atas. Golongkanlah sesuai area bisnisnya, misal transportasi, travel, finansial, kesehatan, makanan dan minuman, jasa, dan lain-lain. Rangkum dalam sebuah tabel berikut. Perhatikanlah bahwa sesuai dengan namanya, biasanya perusahaan memulai dengan satu area bisnis tertentu. Dalam perjalanannya, mereka membuka layanan satu pintu untuk berbagai transaksi lainnya. Nama perusahaan yang pertama yaitu Gojek. Daftar layanannya yaitu transportasi online, pesan antar makan, dompet digital, belanja kebutuhan harian. Nama deskripsi layanan utamanya yaitu transportasi online dan layanan on demand. Yang kedua, Halodoc. Daftar layanannya yaitu konsultasi dokter online, beli obat, dan cek lab. Nama deskripsi layanan utamanya yaitu layanan kesehatan digital. Yang ketiga, Traveloka. Daftar layanannya yaitu pemesanan tiket, pesawat, hotel, atraksi wisata. Nama deskripsi layanan utamanya yaitu belanja online dengan berbagai fitur tambahan. Yang keempat, Tokopedia. Daftar layanannya yaitu e-commerce, pembayaran tagihan, dan investasi. Nama deskripsi layanan utamanya yaitu platform belanja online atau e-commerce. Yang terakhir yaitu Shopee. Daftar layanannya yaitu e-commerce, Shopee Pay, game online, dan tagihan. Nama deskripsi layanan utamanya yaitu belanja online dengan berbagai fitur tambahan. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan hal itu? Jawabannya, agar pengguna tetap menggunakan platform mereka untuk berbagai keperluan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperbesar peluang keuntungan dengan menyediakan banyak layanan dalam satu pintu atau super app. Yang kedua, beberapa anak muda yang sering bepergian ke luar negeri menerima jasa titipan belanja. Mereka menawarkan jasanya secara online lewat media sosial. Berkat itu, mereka bisa menikmati lebih sering bepergian gratis, dan yang menetap pun senang karena mendapatkan barang yang sulit diperoleh di Indonesia dengan mudah tanpa harus bepergian ke luar negeri yang ongkosnya mahal. Dan untuk barang tertentu bisa bebas pajak. Media sosial yang semula dimaksudkan untuk berkomunikasi dan bergaul di dunia maya menjadi sarana bisnis. Menurut kalian, apakah hal ini sah-sah saja? Jawabannya, praktik jasa titipan belanja atau just tip bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan, terutama untuk barang yang sulit ditemukan di dalam negeri. Namun praktik ini menjadi tidak sah jika pertama, barang yang dibawa tidak melalui proses bea cukai yang sesuai. Yang kedua, barang dalam jumlah besar tidak dikenai pajak impor padahal seharusnya wajib. Yang ketiga, melanggar peraturan pemerintah atau dianggap sebagai penyelundupan. Jadi, sah-sah saja jika dilakukan secara pribadi dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tapi jika dilakukan secara komersial dan tidak mengikuti peraturan, maka tidak sah dan dapat menimbulkan masalah hukum. Generasi muda zaman sekarang makin sedikit membaca koran. Di zaman dulu, setiap pagi orang menanti kedatangan pengantar yang membawa koran ke rumah atau membeli koran yang ditawarkan di perempatan jalan. Beberapa koran sudah beralih ke koran digital, dan selain tetap menjual koran dalam media cetak, mereka membuka situs internet, menyediakan layanan berita berbayar, dan juga ada yang secara gratis. Menurut kalian, bagaimana masa depan koran dan profesi pengantar koran tersebut? Nah, menurut kami, masa depan koran cetak kemungkinan akan terus menurun karena perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Generasi muda lebih suka membaca berita melalui media digital yang lebih praktis dan cepat diakses. Koran digital lebih ramah lingkungan dan bisa diperbarui setiap saat, tidak seperti koran cetak yang terbatas. Profesi pengantar koran juga kemungkinan besar akan berkurang atau bahkan hilang karena tidak banyak lagi orang yang berlangganan koran cetak. Namun, profesi ini bisa bertransformasi menjadi kurir atau pekerja logistik lain yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, pernahkah kalian membuka aplikasi untuk menonton video atau musik? Aplikasi untuk menonton video tersebut memungkinkan kalian menonton video yang dititipkan di situs mereka. Dan jika dibuka publik, siapa saja yang dapat membuka video kalian?
dapat menikmati berita, belajar, nonton film hiburan, dan sebagainya. Namun, seringkali di awal ditayangkan iklan yang harus dibaca dan hanya dapat dilewati atau skip setelah beberapa detik. Berikan pendapat kalian mengenai A. Apakah kalian terganggu dengan iklan yang muncul tanpa kalian minta? B. Mengapa ada iklan tersebut? Andaikan kalian pemilik situs video atau berita, mengapa kalian mengizinkan perusahaan lain menanyakan iklan di lapak kalian? C. Tanyakan orang tua atau keluarga kalian yang berasal dari generasi sebelumnya. Mereka tidak mengenal aplikasi video dan jika ingin menonton film, mereka ingin ke gedung bioskop. Adakah kali iklan yang diputar pada saat menonton film? D. Seandainya kalian ingin menonton tanpa iklan sama sekali, mungkinkah mematikannya? Bagaimana caranya? Nah, jawabannya yang A. Apakah kalian terganggu dengan iklan? Iya, karena kami merasa terganggu dengan iklan yang muncul tiba-tiba, apalagi jika durasinya lama dan tidak bisa langsung dilewati. Namun, kami memahami bahwa iklan menjadi bagian dari sistem pendukung aplikasi gratis. B. Mengapa ada iklan tersebut? Nah, iklan tersebut muncul karena itulah salah satu cara aplikasi mendapatkan penghasilan. Banyak aplikasi atau situs video tidak memungut biaya langsung dari pengguna. Jadi, mereka memperoleh uang dari perusahaan yang membayar untuk menayangkan iklan mereka. C. Pendapatan keluarga dari generasi sebelumnya. Nah, ketika kami bertanya pada orang tua atau keluarga yang lebih tua, mereka mengatakan bahwa di bioskop dulu juga ada iklan sebelum film dimulai. Biasanya iklan tersebut berupa produk atau film lain yang akan datang. Jadi sebenarnya keberadaan iklan sebelum tontonan bukan hal baru, hanya saja medianya berbeda. D. Apakah mungkin menonton tanpa iklan? Iya, biasanya ada cara untuk menonton tanpa iklan. Misalnya dengan berlangganan versi premium dari aplikasi tersebut. Dengan membayar sejumlah biaya bulanan atau tahunan, pengguna bisa menikmati konten tanpa gangguan iklan. Ini adalah pilihan bagi mereka yang merasa kenyamanan dan waktu lebih penting daripada menonton secara gratis. Selain koran, buku juga makin banyak dalam bentuk elektronik, sama dengan perangkat lunak. Ini menimbulkan masalah karena dengan mudah dapat dibagikan filenya. Jika dalam perpustakaan dunia nyata, buku dapat dikembalikan. Tidak demikian halnya dengan beberapa perpustakaan digital yang dioperasikan. Menurut kalian, apa yang paling perlu diperhatikan? Di mana kita hidup dalam sebuah dunia digital yang sekali barang diberikan tak dapat ditarik kembali. Dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, apa pendapat kalian yang perlu dilakukan? Jawaban, dalam dunia digital, hal yang paling perlu diperhatikan adalah hak cipta dan lisensi penggunaan sekali sebuah file, seperti e-book atau perangkat lunak, dibagikan secara bebas tanpa kontrol, maka pemilik aslinya bisa kehilangan potensi pendapatan karena orang-orang bisa membagikannya tanpa membayar. Dari aspek ekonomi, ini sangat merugikan pihak pembuat atau penerbit karena hasil kerja mereka tidak dapat imbalan yang layak. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu: yang pertama, penggunaan sistem DRM atau Digital Right Management agar file tidak mudah disalin atau dibagikan secara ilegal. Yang kedua, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai karya digital dan bahaya pembajakan. Yang ketiga, penguatan regulasi hukum tentang pelanggaran hak cipta dalam dunia digital. Yang keempat, meningkatkan akses legal ke produk digital dengan harga terjangkau agar masyarakat tidak tergoda menggunakan versi ilegal. Langkah-langkah ini penting agar ekosistem digital tetap sehat dan para pembuat konten digital bisa terus berkarya secara berkelanjutan. Aspek hukum produk informatika. Soal yang pertama, di dunia nyata, banyak barang bermerek yang mahal harganya ditiru seperti tas, koper, baju, dan sebagainya. Pembuat barang palsu mencantumkan merek yang sama pada barang yang diproduksinya.
Hal ini juga terjadi pada perangkat lunak atau produk dalam bentuk digital lainnya, yang secara populer biasa disebut perangkat lunak, video, buku bajakan. Menurut kalian, apa bedanya membajak barang nyata dan barang digital? Apakah tidak membajak itu boleh dilakukan? Jawabannya, membajak barang nyata berarti membuat tiruan fisik dari produk yang asli seperti tas atau baju bermerek, lalu menjualnya seolah-olah itu asli. Sedangkan membajak barang digital seperti perangkat lunak, video, atau buku berarti menggandakan atau menyebarkan file digital tanpa izin dari pemilik hak cipta. Meski bentuknya berbeda, baik barang nyata maupun digital tetap merupakan pelanggaran hak cipta. Membajak adalah tindakan yang melanggar hukum karena merugikan pencipta atau produsen asli, baik secara ekonomi maupun moral. Soal yang kedua, banyak perangkat lunak disediakan untuk dapat dipakai secara legal dan gratis. Tentu, kalian sudah menikmati beberapa perangkat lunak semacam itu. Dari aspek ekonomi perangkat lunak, kalian tahu bahwa mengembangkan perangkat lunak membutuhkan biaya. Menurut kalian, bagaimana perusahaan pengembang perangkat lunak bisa hidup? Jawabannya, perusahaan pengembang perangkat lunak bisa hidup dengan cara membayar pemasukan dari penjualan lisensi software, iklan, fitur premium, donasi, atau langganan berbayar dari pengguna. Mengembangkan perangkat lunak membutuhkan biaya, tenaga ahli, dan waktu. Jika perangkat lunak dibajak, pengembang tidak mendapatkan imbalan atau usahanya, sehingga mereka bisa merugi atau bahkan bangkrut. Dengan membayar secara legal atau mendukung software legal, pengguna ikut membantu kelangsungan hidup pengembang. Perangkat lunak berlisensi dan padanannya artinya yang fungsi utamanya sama walau mungkin tidak sama persis. Yang pertama jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi smartphone. Merek berlisensinya itu ada iOS, yang gratisnya itu ada Android. Yang kedua ada sistem operasi PC. Merek berlisensinya itu ada Windows, gratisnya Linux atau Ubuntu. Yang ketiga ada paket Office. Merek berlisensinya yaitu Microsoft Office, gratisnya ada LibreOffice dan WPS Office. Yang keempat ada pengolah kata. Merek berlisensinya ada Microsoft Word, gratisnya LibreOffice Writer atau Google Docs. Selanjutnya nomor 5 ada pengolah lembar kerja. Merek berlisensinya ada Microsoft Excel, gratisnya LibreOffice Calc dan juga Google Sheet. Yang keenam ada pengolah presentasi. Merek berlisensinya ada Microsoft PowerPoint, gratisnya ada LibreOffice Impress atau Google Slide. Yang ketujuh ada editor gambar. Merek berlisensinya ada Adobe Photoshop, gratisnya ada Gim atau Krita. Yang kedelapan ada compiler bahasa pemrograman. Merek berlisensinya ada Microsoft Visual Studio, gratisnya ada GCC yaitu GNU Compiler Collection. Yang kesembilan ada pemutar media suara atau video. Merek berlisensinya ada Windows Media Player, gratisnya ada FLC Media Player. Carilah di internet halaman web atau buku yang dapat diunduh dengan berlisensi gratis. Misalnya buku di https tunplux.org. Lisensi disebut CCL atau Common Creative License. Apa saja yang boleh dilakukan dengan buku yang kalian download dengan lisensi tersebut? Ada beberapa jenis lisensi CCL. Jawaban: buku atau materi yang menggunakan lisensi CCL atau Creative Commons License dapat diunduh dan digunakan secara gratis selama mengikuti syarat-syarat dari lisensi tersebut. Hal-hal yang boleh dilakukan dengan lisensi CCL yaitu: yang pertama, mengunduh dan menggunakan secara bebas untuk pembelajaran atau keperluan pribadi. Yang kedua, menyalin atau menyebarluaskan materi kepada orang lain. Yang ketiga, mengadaptasi dan memodifikasi isi buku jika lisensinya memperbolehkan. Yang keempat, menggunakan kembali dalam karya lain. Kemudian jenis-jenis lisensi Creative Commons atau CCL yaitu: yang pertama CC BY, bisa bebas digunakan, dimodifikasi dan disebarluaskan asal mencantumkan atribusi. Yang kedua, CC BY SA sama seperti CC BY, tetapi hasil turunan harus menggunakan lisensi yang sama. Yang ketiga, CC BY ND, bebas disebarluaskan tapi tidak boleh diubah atau dimodifikasi.
Carilah referensi di internet, Wikipedia, blog berita, pencarian di Google. Untuk dapat menjawab pertanyaan berikut, apa yang menjadi motivasi bagi orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan tertentu untuk menulis sebuah program untuk perangkat lunak? Lalu kemudian menerbitkan perangkat lunak tersebut dengan lisensi open source sehingga orang-orang lain dapat menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa membayar. Jawabannya yaitu motivasi orang atau perusahaan menerbitkan perangkat lunak dengan lisensi open source. Yang pertama, kolaborasi dan kontribusi komunitas, yaitu dengan membuka kode sumber pengembangan lain bisa berkontribusi memperbaiki bug. Yang kedua, peningkatan kualitas dan keamanan. Banyak mata yang melihat berarti banyak pula yang bisa menemukan kesalahan atau celah keamanan. Yang ketiga, transparansi dan kepercayaan. Open source meningkatkan kepercayaan karena pengguna bisa melihat bagaimana data mereka diproses. Yang keempat, promosi dan reputasi. Perusahaan atau individu yang berkontribusi pada proyek open source bisa dikenal dengan dan dihargai di komunitas. Yang kelima, model bisnis alternatif. Banyak perusahaan menghasilkan uang dari dukungan teknis, pelatihan, atau versi premium dari perangkat lunak open source. Ada beberapa jenis lisensi open source yang berbeda dengan konsekuensi atau akibat yang berbeda-beda juga bagi pengguna perangkat lunak dengan lisensi tersebut, baik pengguna yang sekedar menggunakan ataupun yang akan memodifikasi kode program perangkat lunak tersebut. Contoh dua buah lisensi open source yang cukup berbeda ialah GPL V1 sampai V3 dan BSD. Carilah referensi di internet untuk dapat memahami apa perbedaan utama antara kedua jenis lisensi open source tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, GPL atau GNU General Public License menyatakan ketentuan covert yang berarti setiap turunan atau modifikasi dari perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL harus menjadi open source juga. Ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL atau terbuka. Yang kedua, BSD atau Berkeley Software Distribution lebih longgar, memungkinkan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan lisensi BSD udah diintegrasi ke dalam proyek perangkat lunak yang tidak open source tanpa persyaratan Compers. Posisi pekerjaan yang pertama, software developer atau programmer. Deskripsi dan tanggung jawabnya yaitu mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak untuk berbagai platform. Yang kedua, data scientist. Deskripsi dan tanggung jawabnya yaitu mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola tren dan wawasan. Yang ketiga, cyber security analysis. Deskripsi dan tanggung jawabnya yaitu menjaga sistem dan jaringan dari ancaman keamanan. Yang keempat, network engineering. Deskripsi dan tanggung jawabnya yaitu mendesain, mengelola, dan memelihara jaringan komputer dalam organisasi. Yang kelima, database administrator atau DBA. Deskripsi dan tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab atas instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, dan keamanan sistem.